Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima dengan NIM F1E122013 akan memaparkan tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Rudinata SSI MKon dengan judul Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Prototype dari UMKM Devira Kue Basar Seberang Jambi. Di mana untuk latar belakang dari proyek ini yaitu adalah perkembangan teknologi digital itu telah mengubah lanskap bisnis secara drastis, di mana keterampilan digital itu menjadi kunci sukses. Contohnya yaitu adalah bagi UMKM kue basah seperti Devira ini, itu adalah era digital menawarkan peluang dan tantangan yang baru. Persaingan yang semakin ketat, sehingga strategi pemasaran tradisional sudah tidak cukup. Dengan membuat website, Devira Kue Basah ini bisa menampilkan produknya lebih menarik, memudahkan pemesanan, dan bersaing dengan bisnis online lainnya. Lalu untuk rumusan masalah dari proyek ini, yang pertama adalah bagaimana UMKM ini dapat memanfaatkan teknologi digital, khususnya website, untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis yang makin ketat. Lalu yang kedua, fitur apa saja yang perlu diintegrasikan ke dalam website agar UMKM ini dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Lalu untuk batasan masalah dari proyek ini yaitu adalah berfokus pada objek UMKM Kue Basah Devira. Lalu fitur-fitur yang digunakan itu adalah meliputi profil bisnis dan juga katalog produk. Lalu yang ketiga, pengembangan akan dilakukan sampai tahap prototype menggunakan bantuan tools Figma. Untuk tujuan dari proyek ini yaitu untuk merancang dan mengembangkan prototipe website yang dapat membantu UMKM ini dalam meningkatkan daya saing bisnis di era digital. Manfaatnya yaitu untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan membangun citra merek yang profesional dan terpercaya. Lalu untuk landasan teori dari proyek ini yaitu adalah website yang menarik akan membantu UMKM menampilkan produknya dan meningkatkan penjualan. Untuk sukses, UMKM itu perlu strategis yang tepat, termasuk membangun brand, mengoptimalkan logistik, dan menjaga keamanan data. Di mana perkembangan teknologi digital itu telah mengubah kebiasaan belanja konsumen. Sekarang, belanja online semakin populer berkat kemudahan akses dan transaksi. Bisnis itu harus beradaptasi dengan strategi pemasaran digital untuk tetap kompetitif, di mana pengalaman belanja online yang seamless dan personal itu menjadi kunci utamanya. Lalu untuk Figma itu adalah platform desain yang memudahkan desainer menciptakan dan mengedit desain UI secara bersama-sama, di mana fitur prototipe interaktifnya itu memungkinkan desainer untuk menguji desain dengan pengguna dan mendapatkan umpan balik cepat. Figma itu adalah sangat fleksibel untuk mendukung berbagai jenis desain. Lalu yang ketiga ada metodologi penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan pada proyek ini adalah metode kualitatif deskriptif. Melalui wawancara yang mendalam dengan pemilik UMKM usaha ini di lokasi usaha di Jalan Ki Haji M. Saleh Tanjung Pasir, Kota Jambi pada tanggal 28 Oktober 2024 memperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut digunakan sebagai input dalam perancangan prototipe website menggunakan Figma. Lalu untuk hasil pembahasannya, di mana untuk wawancara yang telah dilakukan sebelumnya itu mendapatkan jawaban untuk permasalahan yang terjadi, di mana ada pertanyaan bagaimana cara memasarkan produk dan apa saja kendalanya. Pemilik usaha itu menjawab adalah pemasaran dilakukan secara online melalui media sosial, di mana kekurangan dari usahanya itu kurang bantuan teknologi seperti website atau aplikasi, sedangkan usaha yang lain itu sudah dibantu oleh teknologi. Nah, tujuan owner untuk adanya bantuan teknologi dalam usaha ini itu apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan branding dari usaha ini, di mana agar orang-orang itu lebih kenal dan ikut melestarikan kue tradisional khas Jambi. Lalu mau seperti apa web yang dibutuhkan nantinya? Nah, web yang dibutuhkannya itu adalah hanya untuk pengenalan produk dan pengenalan usaha saja. Lalu untuk analisis permasalahannya, di mana setelah melakukan wawancara yang mendalam, mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi oleh usaha ini, di mana meskipun media sosial itu telah menjadi alat pemasaran yang populer, namun jangkauannya itu masih terbatas untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Tanpa kehadiran website, potensi pelanggan dari luar daerah seperti wisatawan atau pecinta kuliner itu sulit untuk menemukan dan mengenal produk, di mana hal ini tuh dapat menghambat keputusan pembelian dan membangun kepercayaan pelanggan. Lalu untuk analisis perancangan dari proyek ini, itu adalah website adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi, di mana website ini akan menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun citra merek yang kuat serta meningkatkan penjualan. Setelah melakukan wawancara lebih lanjut mengenai pemilihan website, maka dipilih warna hijau sebagai warna utama pada website. Selain itu, warna hijau ini juga merupakan warna dari logo usaha ini yang dapat membantu membangun identitas merek yang kuat dan juga mudah diingat. Lalu untuk wireframe dan desain, di mana yang pertama adalah halaman beranda, di mana halaman ini merupakan halaman pembuka yang menyajikan informasi singkat mengenai usaha serta produk unggulan usaha. Di mana halaman ini menampilkan logo yang mencolok di bagian atas. Nih, terdapat navigasi berisi menu-menu utamanya, lalu di bagian footer adanya informasi kontak seperti email dan tautan ke media sosial. Lalu yang kedua itu adalah halaman tentang kami, di mana halaman tentang kami ini menampilkan cerita lengkap usaha seperti visi misi usaha serta perjalanan usaha. Halaman ini adalah kesempatan emas untuk menceritakan kisah di balik usaha ini, di mana selain ada sejarah lengkap mengenai usaha, ada juga foto-foto yang berkualitas tinggi, yaitu adalah proses pembuatan kue, suasana kerja yang hangat, dan momen berharga bersama tim usaha ini. Lalu yang ketiga ada halaman produk, di mana halaman ini tuh akan menampilkan produk-produk yang dijual oleh usaha serta deskripsi mengenai produknya. Lalu yang keempat ada halaman detail produk, di mana halaman detail ini dirancang sehingga pengunjung itu dapat dengan mudah memahami produk dan terdorong untuk melakukan pembelian. Di mana selain ada gambar produk yang berkualitas tinggi, ada juga deskripsi yang jelas dan menarik, serta testimoni dari pelanggan yang telah mencoba produk tersebut untuk membangun kepercayaan. Lalu terdapat juga tombol pemesanan WhatsApp yang mencolok dan mudah ditemukan dalam halaman. Lalu ada halaman toko, di mana halaman toko ini akan menampilkan alamat toko disertai juga foto-foto dari lokasi usaha. Di mana halaman toko ini akan menjadi panduan bagi pengunjung yang ingin mengunjungi langsung toko. Lalu ada halaman artikel, di mana halaman ini akan menampilkan berita-berita dari kue basah terkait prestasi atau kunjungan kegiatan. Di mana halaman artikel ini akan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para penggemar kue basah. Lalu yang terakhir ada halaman detail artikel, di mana halaman ini menyajikan informasi lengkap mengenai setiap artikel yang dipublikasikan. Di mana selain ada judul yang menarik, akan ada juga isi artikel secara lengkap, mulai dari pembahasan utama hingga poin-poin penting. Untuk menambah kredibilitas halaman, itu adanya sumber artikel dari artikel tersebut. Lalu untuk link prototype-nya, sini langsung menuju ke prototype dari kue basah seberang Jambi, di mana pada halaman header terdapat logo dari usaha, lalu tombol-tombol navigasi menuju ke halaman-halaman utama, yaitu adalah halaman beranda tentang kami, produk, toko, dan juga artikel. Di halaman beranda itu terdapat foto yang mewakili dari produk usaha ini, terus ada ini tombol lihat produk, dimana kalau kita tekan lihat produk, bakal langsung menuju ke halaman produk. Lalu kita klik lagi halaman beranda, lalu kita scroll lagi ke bawah, itu ada produk terlaris, di mana produk terlaris ini akan menampilkan produk-produk yang menjadi unggulan dari usaha ini. Sebagai contoh, kita klik tombol lapis legit ini, di mana akan menampilkan halaman detail produk lapis legit original, di mana terdapat deskripsi mengenai lapis legit original serta harga dari lapis legit serta testimoni pelanggannya. Lalu ada klik tombol pemesanan WA, di mana kalau kita klik tombol ini itu akan menuju ke WhatsApp dari usaha ini.
Lalu pada halaman footer itu terdapat logo dan juga tautan-tautan ke media sosial dan juga email dari usaha ini. Dimana kalau kita klik salah satu tombol ini, TikTok, Facebook, Instagram akan muncul sosial media dari usaha ini. Lalu kita menuju ke halaman tentang kami, terdapat sejarah mengenai usaha ini. Sebagai contoh, ini pada tahun 2018 usaha ini berangkat dari hobi pribadi, lalu nanti bisa di slideshow, cuman ini belum selesai. Lalu di sini ada alasan kenapa kita harus memilih kue basah ini sebagai makanan atau cemilan favorit kita. Lalu di sini ada halaman produk. Ini halaman produk terdapat produk-produk yang terlaris dari usaha ini, lalu semua produknya. Nanti ini bisa di slideshow. Slide ini hanya belum selesai saja. Kalau kita lihat produknya, kembali lagi ke halaman detail produk. Lalu kita ke halaman toko, di mana halaman toko itu akan menampilkan maps dari lokasi produksi kue basah seberang Jambi ini, dan juga akan disertai foto-foto dari lokasi tersebut. Ini hanya sebagai foto draftnya saja. Terus setelah itu ada halaman artikel, di mana halaman artikel bakal ada berita-berita atau prestasi terkait dengan kue basah. Ini sebagai contoh, bentuknya seperti ini. Nanti bakal di-scroll ke bawah, bakal muncul banyaknya artikel dari usaha ini. Ini hanya sebagai contohnya saja. Kita klik salah satu, akan muncul halaman detail artikel, di mana bakal ada judul yang menarik, lalu isinya, di mana isinya nanti bakal ada bahan-bahan dan segala macam, tidak lupa dengan fotonya, lalu ada dari sumber artikelnya. Yaitu adalah kesimpulan dari proyek ini, bahwa bisnis kue basah seberang Jambi ini memiliki potensi besar untuk tumbuh dengan kehadiran website. Website ini akan menjadi etalase online yang menarik bagi pelanggan, menampilkan produk dengan tampilan yang menggugah selera dan informasi yang lengkap. Selain itu, website juga dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan melalui interaksi dan berbagi informasi. Dengan demikian, website ini akan membantu meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Lalu saran dari proyek ini yaitu adalah untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar, usaha ini perlu melakukan beberapa langkah strategis. Selain mengimplementasikan prototipe, perlu dilakukan promosi intensif melalui berbagai saluran digital dan konvensional. Optimisasi SEO akan membantu meningkatkan visibilitas website di mesin pencari, serta teknisnya website harus dirancang responsif, cepat, dan dinavigasi. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir dari manajemen perubahan dan proyek sistem informasi ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.